Dari praktikum kemarin itu ada beberapa tambahan dari kita. Sebenarnya sama sih kayak mandiri yang online itu, cuman karena banyak yang masih bingung juga, nanti kita jelasin, insya Allah cepat tapi semuanya bisa paham. Oke, dari Panca Indra dulu, masuk. Kalau nggak tukar aja kamu di pojok, biar bisa duduk. Ya, udah siap semua? Ya harus dimulai ya. Jadi kita mulai dari Panca Indra dulu. Dari Panca Indra kita refresh dulu. Dari organ apa dulu? Palpebra, ya bisa dilihat sebenarnya. Ya, dari palpebra, bola mata, telinga luar, telinga dalam. Buat palpebra itu yang kalian harus tekanin itu di bagian kelenjar-kelenjarnya. Kemarin kayaknya masih ribet masalah kelenjar-kelenjar. Jadi di palpebra ada kelenjar apa aja? Semangat kan? Ada sebasea. Terus yang temannya sebasea? Terus baru yang Meibol, Zeis, baru. Oh, oke. Kalau yang sebasea itu gampang banget, harusnya yang paling gampang. Biasanya tuh ciri-cirinya dia tuh kalau nggak di sebelahnya follicle rambut, dia tuh bentuknya kayak gumpalan lemak, tapi nggak kayak lemak yang di secara histologi ya. Maksudnya kan kalau kalian lihat pernah makan yang kayak mirip lemak tuh menurutku mirip kayak sebasea, jadi kayak bening-bening gitu. Nah, terus gimana cara bedainnya sama Meibom? Bedanya tuh kalian biasanya kalau mau nembak cara cepatnya itu bisa dilihat dari ukurannya. Biasanya kalau yang besar itu punyanya Meibom, kalau yang kecil berarti sebasea. Nah, tapi kalau kayak gini kan bingung. Maksudnya di sini kan juga nggak begitu khas Meibomnya di sini. Itu harus kalian lihat lapisannya. Mana yang lapisan luar, mana yang lapisan dalam. Ini lapisan mana? Dalam. Kalau yang ini? Luar. Berarti kalau yang di dalam itu udah jelas punyanya Meibom. Kan di sini nggak mungkin ada follicle rambut. Berarti di sini nggak mungkin ada sebasea. Gampang itu ya. Oke, kalau di sini berarti adanya apa tadi? Sebasea sama Sudorifera. Kalau yang di follicle rambut yang sebasea, Sudorifera itu bentuknya titik-titik bergerombol gitu aja. Nanti di next slide. Nah, sekarang kita lihat kulitnya dulu. Dari epitelnya ini, epitel apa? Gampang ya, intinya squamous contact non conification yang dalam, kalau yang luar berarti ada conification. Oke. Jadi aja ini. Nah, kemarin tuh masih pada bingung kan mana molnya? Molnya tuh yang ini. Jadi yang di ujung. Kan kalian harusnya bisa bedainnya. Kalau misal kalian lihat di kulit, itu kan ada rambut-rambut kecil. Nah, rambut-rambut kecil itu yang harusnya itu follicle rambut itu mewakilin dari rambut-rambut kecil ini. Terus ada rambut-rambut besar yang ada di rambut, di bulu mata, di alis itu baru rambut-rambut besar. Nah, rambut besar kalau di palpebra itu cuma ada di ujung sini. Cuma ada di ujung dari palpebra. Berarti mol dan Zeis itu ada di sampingnya bulu mata yang besar itu. Otomatis kalau semisal preparatnya dia nunjuk di sini, bisa nemu nggak mol sama Zeis? Nggak bisa. Jadi gampang itu ya. Semisal di sini ini ada ujung, walaupun follicle rambutnya nggak kelihatan, tapi kan ada bekas follicle rambutnya. Aku izin copot jaket ya semua. Ini nggak nyalain. Oke, lanjutin. Jadi itu ya, buat mol sama Zeis. Nah, buat mol sama Zeis itu nggak begitu ada penekanan cara bedainnya, tapi kita ikut yang ada di labrak aja. Yang disuruh cari apa? Mol. Jadi kalau semisal kalian nemu kelenjar dan dia letaknya di ujung, berarti langsung tembak apa? Mol.
Oke. Terus ini gampang ya. Kalau tadi cara cepatnya, kalau yang kelenjar besar-besar ini punyanya bolong. Kalau di sini kelenjar yang ada di sini kira-kira tadi sebesar sama dari merah. Berarti kalau misal aku tunjuk ini apa? Kalian udah kan? Sebesar. Terus kalau yang bolong-bolong ini merah. Gampang ya cara bedanya. Jadi kalau kalian lihat di sini itu benar-benar kayak bolong-bolong bergerombol gitu. Itu berarti punyanya Spirifera. Udah sih buat palpebra. Terus jangan lupa bisa aja muskulus yang ditanyain. Ada ingat muskulus apa? Orbicularis oculi. Oke, gampang ya. Buat palpebra dihubungin aman ya. Nah, next ke bola mata. Di bola mata dibagi jadi ada segmen anterior sama segmen posterior. Yang posterior di sini tuh gampang. Kalian cuma perlu nyari dua ya. Apa ya? Makula lutea sama papil nervus. Nah, nervus opticus itu gampang. Kalian lihat aja dari retinanya. Kalau retinanya putus, ya udah jelas berarti punyanya papil nervus opticus. Kalau semisal makula lutea atau fovea centralis, dia itu berarti masih ada ini lapisan retinanya. Cuman di bagian fovea centralis lapisannya berkurang. Jadi dia kayak ada cekungan dan dia itu kelihatan banget harusnya. Terus bagian segmen posterior udah itu aja. Terus bagian depan nih. Ini apa? Kornea. Kalau di dari sini berarti apa? Limbus. Berarti sisanya yang sampai sini? Nah, jadi gampangnya itu ya. Kalau kalian lihat di bola mata kalian yang bagian bening, itu kan ada bola mata kalian kan hitam ya, bukan bola mata. Mata yang ini hitam ya. Itu kan yang bikin warna sebenarnya iris, bukan korneanya. Tapi di depannya iris itu ada yang bening. Itu baru warnanya kornea. Beri kajian dulu ya. Oke, buat bola mata, ulangin tadi bagian depan. Buat gampangnya, yang depan itu kan ada kornea sama sklera. Kalau yang bagian bening, yang bisa ditembus sama cahaya, itu berarti punyanya kornea. Kalau yang di bagian putih, di mata kalian, itu berarti sklera. Gampang ya. Di perbatasannya ada limbus. Oke, gampang. Terus, buat yang bagian dalamnya lagi, bagian dalamnya yang sisi sini itu ada banyak. Yang ini apa? Ini harusnya paling gampang. Kalau yang ini corpus ciliaris. Kalau semisal ditunjuknya di tengah sini, itu berarti jawabannya corpus ciliaris. Kalau ditunjuknya di ujung sini, berarti processus ciliaris. Kalau yang ujungnya processus ciliaris. Jadi kayak di sini kan nggak rata ya. Nah itu punya proses ciliaris. Kalau pupil itu biasanya kalau nggak ditunjuk di tengah sini, ditunjuk di ujungnya iris, itu baru punyanya pupil. Kan pupil cenderung nggak kelihatan kan ya. Jadi gampangannya dia tuh lebih ke lubangnya buat masuknya cahaya itu nanti di sini. Terus ada ligamentum suspensorium lensa. Itu atau nama lainnya Zolani. Kayak kemarin pakai siapa sebenarnya mandiri pertama. Jadi kalau kalian lihat di itunya kalian sendiri ya, di situ jelas. Nah kalau di sini tuh di sini, ini kayak ada garis, benar-benar nyaris transparan. Itu berarti punyanya Zolani. Oke, gampang buat sisi depan. Tadi juga udah aku bahas. Ini yang aku maksud tadi dari prosesusnya. Kalau ini buat masalahnya, atau kita bisa bilang corpus ciliaris atau badan ciliarisnya. Terus ke sini punya yang iris, nah pupil tuh di sini. Jadi lebih ke area kosongnya atau enggak kalau dia nanti tunjuknya di bagian ujung dari minyak iris. Itu baru pupil. Ini lensa, ini kornea. Kornea itu sudah jelas di depannya iris. Berarti nanti kalau bingung dan dia ada di depannya iris berarti dia punya kornea. Ini punya limbus, baru di sini ada sklera.
gampang ya. Sekarang kita bahas soal sirkulasinya. Ini sering keluar, kayaknya tak setiap tahun keluar. Buat sirkulasinya dari mana? Keluarnya corpus ciliaris. Dia keluarin lewat COP. Oke, tapi sebelum COP itu sebenarnya ya. Oke, bentar. Nanti lebih spesifiknya dikeluarinnya itu lewat ciliaris processus ya, lebih tepat. Dia yang corpus. Tapi kalau kita lihat corpus juga nggak masalah. Ciliaris processus ke COP. Habis itu ke pupil. Habis itu ke COA. habis COA ditangkap sama apa? Trabeculamis word. Terus sama Canalis clam. sebenarnya gampang ya. Oh ya, sama buat jaga-jaga. Kalau semisal nanti ditunjuk di sini, kalau di sini ada bundaran, itu kanalis clam. Kalau tunjuknya di sini kayak ada ini, itu punyanya kanalis clam di sini. Tapi kanalis clam ini lebih ke bundarannya ya. Pokoknya dia ada bolong, itu baru kanalis clam, karena dia kanal. Kalau trabeculamis dia tuh ke yang lebih ke padatnya. Sebagai buat bedanya emang sulit sih. Tapi kalau semisal nggak ada bundarannya, berarti jawabannya Trabeculamis word. kalau yang ada bundarannya berarti Canalis clam. Oke, gampang ya. Jaga-jaganya. Iya. Oke, buat bagian depan gampang, bagian belakang juga gampang. Yang jelas dia cekung, jadi cuma ada satu struktur yang kayak gini, berarti punyanya vokalis centralis atau maplatea. Jangan kebalik ya, vokalis atau centralis maplatea, jangan. Pokoknya harus benar penulisannya juga. Oke, ini yang ditunggu-tunggu. Udah hafal? Insya Allah. Udah hafal? Ada yang berani nggak kira-kira? Ada yang berani? Berani? Mana bobot? Mana? Aman aja kan? Coba dari atas, dari inner. Dari inner coba. Dari inner ya. Jangan baca, itu baca nggak sih? Apa? Ya. Terus. Nervus. Tadi kan membran limitan interna, terus? Iya, nukleus lain. Iya, ganglion leher, terus? Ada 4 dan itu paling gampang harusnya. Plexiform dalam. Terus? Sebelum rod and con tadi apa? Nukleus. Ya, habis itu? Rod and con, terus? Terakhir. Alright. Kita bisa tepuk tangan dia. Jangan ekspektasi apa-apa ya, nggak apa-apa soalnya. Terima kasih ya udah menjelaskan. Jadi saranku kalian ngapalin 3 terakhir sama 3 awal. Soalnya yang 4 ini paling gampang diapalin. Kamu hafalin ini, ing sama LRC. Oh iya, terserah kalian mau buat jembatan kayak gimana. Pokoknya yang awal tuh kalau yang 4 ini udah pasti ada inner plexiform, inner nuklear, outer plexiform sama outer nuklear. Sisanya ini internal limitan, nerve fiber atau serabut saraf tadi benar, serabut ganglion juga benar. Pokoknya harus mencakup atau kalian harus nulis ganglionnya atau sarafnya. Sisanya kalian mau pakai bahasa Inggris atau gimana bebas. Sisanya terus yang 4 terus ada inner plexiform, inner nuklear, outer plexiform, outer nuklear, terus rod and cone ini harusnya paling khas. Ini soalnya sel yang cuma ada di mata, fungsinya buat nangkep cahaya sama ngatur gelap terang sama warna. Kalau nggak salah ya. Ini udah jelas. Terus sisanya retinal pigment dan baru choroid. Ini bahas vaskularisasinya. Jadi buat gampang ya kalian hafalin 3 yang pertama sama 3 terakhir. Gampang ya. Jadi temenmu udah bisa loh. Oke, next. Lingawar. Buat mata, ada yang dibingungin?
Oh ya, kalau nggak salah di laporan kalian tuh ada tunika vasculosa ya. Tunika vasculosa itu lapisan. Tunika kan lapisan, vasculosa berarti vaskular. Dia lapisan yang memvaskularisasi bola mata. Koroid benar. Nah, koroid kan paling gelap ya kalau misal di antara 10 lapisan tadi. Gampang ya, berarti kalian lihat di sini. Dia memvaskularisasi dari profil sampai iris. Enggak, iris itu kayaknya bagian sini bukan. 1 sampai 900 prosesus. Tunika vasculosa. Jadi gampangnya itu ya. Kalian nanti misal ada nunjuk dan nunjuknya di bagian gelap, kemungkinan tunika vasculosa. Atau kayaknya sulit sih, tapi kalau misal nanti pertanyaannya ini apa? Soalnya ini bisa aja dibilang retina, itu juga benar. Soalnya cara bedainnya pun kalau cuma ditunjuk itu kurang spesifik menurutku. Jadi misal ditunjuk di sini, kalian boleh jawab retina juga nggak apa-apa. Kalau misal spesifik harusnya ya, kalau tunika vasculosa mungkin tunjuknya di daerah yang sini, yang 10 retina lapisannya itu udah nggak lengkap. Itu baru yang tunika vasculosa. Oke, udah. Terus sama di sini tuh ada ini yang nggak ketunjuk tapi juga penting. Dia tahu corpus vitreus. Nah, corpus vitreus atau humor vitreus itu juga berfungsi buat vaskularisasi juga. Lebih tepatnya buat nutrisi ya. Oke, selain buat nutrisi itu juga buat media menangkap cahaya. Karena cahaya nanti ditangkap dari sini, diterima sama humor vitreus buat ke makula. Gampang ya. Oke, buat bola mata ada yang dibingungin? Udah? Aman? Kita lanjut ke telinga. Telinga luar kan harusnya paling gampang. Kalian tutup mata aja harusnya bisa. Siap. Soalnya cuma ada 3. Saya itu cuma 3. Gak kelihatan. 1 apa? Tulang rawan. Ada 2 kelenjar apa aja? Kelenjar. Kelenjar sphenoidal sama sebasea. Oke, gampang, selesai itu doang. Cara bedainnya sama, ini kayaknya aturan umum. Kalau Pseudorifera kan Ceruminalis kan modifikasi dari Pseudorifera. Berarti bentuknya mirip Pseudorifera. Berarti bentuknya itu yang titik-titik bolong bergerombol. Iya. Sudah jelas. Kalau sebasea berarti dia yang bentuknya kayak lembar tadi. Ya? Oh ya, sekarang? Oke. Ulangin ya. Buat telinga luar itu cuma ada 3. Ada tulang rawan apa? Ada kelenjar 2, kelenjar apa? Yang bawah? Sebasea sama Ini Pseudorifera. apa? Pseudorifera. Ceruminalis sama Ceruminosa sama sebasea. Kalau Ceruminosa itu gampang karena mirip sama Pseudorifera, kan modifikasi Pseudorifera. Berarti bentuknya titik-titik bergerombol yang bolong-bolong bergerombol kayak gini. Kalau Pseudorifera antara kalau dia bentuknya bening, kalau nggak dia di samping sama pol rambut. Kan di telinga itu tetap ada rambut-rambut kecil ya. Jadi bisa aja di sana ada pol rambut. Nah, kalau di sini kalau ada sesuatu yang bolong besar kayak gini, ini kemungkinan pol rambut. Walaupun nggak ada inti pol rambutnya. Tapi ini bisa dibilang ini pol rambut. Ini juga pol rambut yang bolong ini bawahnya sebasea. Ini tadi Ceruminosa, ini tulang rawan. Gua jaga-jaga, tulang rawan ada yang masih ingat di dalamnya ada apa? Enggak, dalamnya, bukan pinggirnya. Lakuna isinya kondrosit. Gua jaga-jaga ya. Siapa tahu Dokter Desi iseng ngeluarin itu, jadi buat tulang rawan di dalamnya pasti ada lakuna. Dalamnya lakuna ada kondrosit. Buat bagian tepi-tepi ini berarti perikondrium. Gampang ya. Udah buat telinga luar, tadi dibingungin. Oke, kalau nggak ada bisa dilanjutin. Cek. Oke, lanjut ya. Lanjut telinga dalam. Kalau telinga dalam itu nanti kita ke telinga dulu deh. Kalau telinga luar ini, nah, kalau telinga jadi bagian sini udah dijelasin sama Feli. Nah, kalau misalnya telinga dalam kita fokusnya di inner ear, di satu
Nih, banyak yang bingung. Jadi ini tuh satu apa kak? Ini tuh satu labirin. Tahu kan labirin? Faal sudah faal. Oke. Jadi di labirin ini itu ada 3 skala. Skala apa? Vestibularis, media, sama timpani. Oke. Kalau dari sini kemarin banyak yang bingung soal modulus. Modulus itu ini. Ibaratnya ini kayak pohon pinus. Modulus itu tengahnya. Modulus itu tengahnya, kemudian nanti dia bercabang. Nah, cabangnya ini yang ini deh, pakai ini. Nah, yang cabangnya kan kayak gini. Ini adalah SG, ganglion spiralis. Paham? Jadi modulus gini deh. Modulus itu adalah batang utamanya. Kemudian ganglion spiralis itu adalah cabangnya atau isi dari si modulus. Oke, paham? Paham. Oke, dari sini ada 3 skala. Skala yang paling kosong dia adalah skala timpani. Baru nanti dia skala yang ada garisnya ini adalah skala vestibularis. Jangan kebalik. Jadi skala jangan terpaku sama besarnya skala karena setiap potongan itu bisa beda-beda. Jadi kalau aku menghafalinya skala yang paling kosong ini adalah skala timpani. Baru kalau yang skala vestibularis dia berpepetan sama skala media. Tapi dia dibatasi bukan sama organ membran ini, tapi sama membran vestibularis. Baru nanti kalau yang diduduki oleh organon corti adalah membran basilaris. Oke. Kemudian ini apa? Stria vaskuler. Stria vaskularis, stria vaskuler sama aja. Oke, biar enaknya ini ya. Jadi kalau misalnya di preparat histologi itu mungkin kalian agak bingung, tapi untuk preparat untuk gambar kayak gini aku sediain. Soalnya biar kalian gak bingung. Jadi untuk skala yang paling kosongnya adalah skala timpani, baru nanti ini skala vestibuli, yang di sampingnya adalah skala media. Baru di sini nanti ada membran basilaris yang ditutupi sama organon corti. Oke, kita lanjut ke ini udah ya. Organon corti. Jadi kalau di histologi, kalau di lampra kalau nggak salah disuruh nunjuk nggak ini inner hair cell, outer hair cell? Iya. Ya, berarti kalau misalnya inner hair cell berarti yang ini, outer hair cell ini. Insya Allah nggak nggak disuruh buat nyebutin fungsinya apa. Yang penting kalian tahu di sini ada membran tectoria, di sini ada outer hair cell, di sini ada inner hair cell. Itu aja. Kalau ini apa? Membran basilaris. Kalau misalnya ditanya fungsinya, coba cari tempat duduknya dari si organon corti. Oke, ini ya, jelas ya. Jadi kalau misalnya outer hair cell itu dia yang di pucuk atau di ujungnya di si membran tectoria. Kalau inner hair cell dia di sini. Oke, terus oh ya, kalau misalnya endolim itu dia di mana? Endolim. Skala media. Ini ya, di sini ya. Kalau misalnya di sini perineum. Oke, lanjut. Sekarang kita ke endokrin. Oke, jangan bingung ya. Kemarin Wisam ada Wisam? Gak ada. Wisam gak ada. Gak ada. Jadi kemarin temanku ada yang bingung. Hipofisis itu ada berapa? 2. Anterior sama posterior. Kalau yang anterior namanya adenohipofisis. Tak ulangin ya. Hipofisis itu ada 2, anterior sama posterior. Yang anterior itu namanya adalah adenohipofisis. Yang posterior namanya adalah neurohipofisis. Jangan kebalik. Nah, ini kemarin kalau nggak salah postesnya siapa ya? Ini dibalik. Jadi ada yang bingung. Jadi yang atas ini harusnya dia adalah neuro baru yang adeno yang ini. Kemarin dibalik, jawabannya ini adalah adeno. Jangan bingung. Yang penting kalau adenohipofisis itu dia warnanya selalu lebih gelap. Oke.
ini ada hipofisis. Jadi di sini ada beberapa sel. Jadi sel-selnya itu ada yang hijau, ada yang biru, sama ada yang kuning. Kalau yang kuning apa? Eritrosit. Kemarin kita keluarin di poster juga banyak yang salah. Jadi ini adalah eritrosit. Kalau misalnya kamu jawab pembuluh darah, oke lah bener. Tapi ini adalah eritrosit karena dia sel darah merah yang mengisi pembuluh darah. Kalau misalnya biru, asidofil karena dia warnanya merah. Oke, sifatnya asam, namanya juga asidofil, asid itu asam. Kalau misalnya ini basofil, kenapa warnanya ini? Karena dia menyerap basa. Oke, ini ya asidofil. Jadi jangan bingung, ini adalah eritrosit. Kalau misalnya ini baru dia asidofilnya. Beda sama basofil. Basofil dia lebih ungu karena dia menyerap basa. Makanya dia kalau di pewarnaan histologi dia menyerap warna ungu. Oke, kalau kromofob. Kromofob itu dia namanya aja kromo. Kromo itu nggak ada warna atau transparan. Kalau misalnya fob itu fob itu fobia. Jadi dia tidak bisa diwarnai. Jadi warnanya ini cenderung lebih pucat atau transparan. Oke, kemudian untuk hormon yang dihasilkan, sebentar aku ambil dulu biar nggak memastikan. Oke, jadi kalau misalnya di asidofil dia itu ada alfa asidofil dan juga epsilon. Kalau alfa asidofil dia menghasilkan hormon growth hormone atau GH. Kalau misalnya epsilon dia menghasilkan prolaktin dan LPH. Sip. Oke, kalau misalnya basofil dia ada beta basofil dan delta basofil. Kalau beta basofil TSH. Kalau misalnya delta basofil baru FSH dan LH. Sip. Kalau kromofob dia menghasilkan apa? Oke, ini sekarang juga keluar di post test. Jadi kromofob itu tidak menghasilkan hormon. Oke, kalau neurohipofisis dia menghasilkan hormon apa? Dia usia untuk menyimpan oksitosin. Oke, lanjut sama. Nah ini kemarin banyak yang bingung di labrak itu untuk asidofilnya dia warnanya kuning. Itu hanya pewarnaannya yang beda. Nah, makanya kalau misalnya basofil itu sama, kalau asidofil itu warnanya kuning. Kalau kromofob karena dia tidak bisa menyerap warna, makanya dia tetap pucat atau transparan. Oke. Sudah ya, aman ya. Ini ditandain sendiri. Kemudian di tiroid ini jadi kemarin banyak yang bingung di praktikum juga. Jadi satu folikel tiroid itu yang mana ini loh, satu folikel ini. Ini adalah satu folikel tiroid. Jadi satu folikel tiroid itu terdiri dari dua struktur atau isinya dua lah intinya. Ada sel folikuler, namanya aja folikuler sama koloid. Kemudian di antara folikel ini sel parafolikuler. Oke. Kemudian yang biasanya keluar ujian itu ini. Kira-kira yang dia aktif yang mana? Yang kanan, yang ini. Epitelnya apa? Epitel silindris. Oke, silindris atau kolumnar. Kemudian koloidnya di mana? Koloidnya sedikit. Oke. Kalau misalnya jawab bolong-bolong itu kayaknya kurang ya. Jadi lebih ke sedikit aja. Jadi koloidnya ini kalau misalnya dibandingkan sama yang inaktif atau dia yang normal, dia lebih sedikit itu aja jawabannya. Oke, kemudian kalau yang tengah ini apa? Normal karena epitelnya apa? Epitelnya adalah kuboid. Memang kalau dari sini yang kuboid itu agak bingung ya. Cuman di teorinya seperti itu. Kalau di PPT Dr. Desi, iya, di PPT Dr. Desi seperti itu. Jadi kita juga ngikut aja. Jadi di sini koloidnya terisi, hanya terisi aja. Nggak sampai yang
penuh banget tapi nggak sampai yang kurang banget. Oke. Kemudian untuk yang ini inaktif. Untuk epitelnya apa? Squamous. Oke. Jangan lupa dikasih ya. Semua epitel di sini adalah simplex. Simplex. Jangan lupa dikasih. Kalau misalnya kalian jawab squamous saja, kalian jawab kuboid aja, itu setengah atau bahkan salah, tergantung dari kunci jawabannya Dr. Desi. Oke, untuk koloidnya yang ini penuh mendesak. Penuh mendesak. Oke, sudah? Oke, itu aja dari aku. Ada yang mau tanya enggak? Dari telinga sampai telinga dalam sampai tiroid? Enggak ada? Iya. Iya, biasanya ditunjuk gini, dari ini deh, biar nggak ini nih pakai ini. Nah, ini loh ganglion spiralis itu. Dia sebelum menuju ke membran basilaris itu adalah ganglion spiralis ini. Ganglion itu apa sih, Dek? Ganglion itu kayak tempat apa ya? Tempat itunya saraf pokok. Ganglion ya, itunya. Aku lupa. Ya, kumpulan saraf ya. Nah, jadi sebelum ke spiral ganglion ini, kalau di preparat histologi itu kan potongannya seperti ini, ya kan? Dia di sininya itu adalah modulus. Nanti dia ini kan satu labirin nih, satu labirin. Di sini ada labirin. Dan dia di sini ada kayak batangnya. Kalau misalnya yang ditunjuk yang tengah, itu berarti modulus. Kalau yang ditunjuk ini, bulat-bulat ini, spiral ganglion. Oke, paham? Sip. Ada lagi enggak? Sudah? Kalau nggak ada, bisa dilanjut sama Reza. Ngantuk ya? Kalian habis apa? Oh, pantes mukanya. Oke, sebentar ya. Sekarang kita masuk ke adrenal. Adrenal atau subadrenal itu sebenarnya sama. Yang perlu kalian tahu adalah lapisan-lapisannya. Oke, ini udah ketulis. Ini kalau secara textbook tuh kayak gini. Tapi kalau preparat yang kalian lihat langsung itu kayak gini. Sekarang kalau misalnya kalian bisa lihat keseluruhan preparat, berarti dia perbesaran batu. Oke, dari terluar dulu. Terluar yang ini itu oke, kapsul ya. Terus di bawahnya di bawahnya lagi fasciculata, sorry. Terus bawahnya lagi terus yang ini oke. Biasanya di sini tuh yang harus kalian hafalkan adalah hasilnya dari masing-masing lapisan. Ini sama ya kayak yang tadi. Ini kapsul, glome, ini fasciculata, reticularis, dan ini medulanya. Kecepatan? Oke, ini yang glomerulosa. Kemarin kan di Mandiri awal aku jelasin kan hasilnya dari glomerulosa ini apa? Roset. Terus habis itu selnya dia bentuknya apa? Silindris. Jadi yang harus dihafal dari glomerulosa adalah roset. Anggaplah ini bentuk mawar ya, bunga. Makanya dia namanya roset. Sama bentuknya yang silindris bentuk selnya. Dan ini fasciculata. Kalau fasciculata, dia itu punya satu struktur, bukan struktur ya, tapi dia ini terbentuk dari satu struktur. Kira-kira apa? Spongiosит. Nah, karena dia disusun oleh sel-sel spongiosит, berarti dia punya warna yang lebih terang. Mana spongiositnya dari sini? Nih. Spongiosит atau lemak itu sama aja. Jadi nanti dia emang cenderung warnanya lebih terang daripada lapisan-lapisan yang lain. Dan dia lapisan kedua. Oke. Nah, ini reticularis. Aku dulu waktu belajar ini pun aku nggak tahu bentuk anyamannya itu dari mana.
tapi anggaplah ini sebagai bentuk anyaman. Jadi kalau ditanyain apa ciri khas dari zona reticularis? Bentuknya seperti anyaman. Oke. Nah ini kemarin ini kayaknya slide-nya tuh ada beberapa yang aku tambahin. Jadi di mandiri pertama tuh nggak ada. Ini untuk penjelasan karena kemarin tuh apa ya? Pokoknya ada satu preparat, ada satu materi yang di ininya tuh kalian suka kebolak-balik. Tapi kayaknya bukan adrenal deh. Nanti ya. Sambil jalan. Nanti yang udah direvisi dikirim setelah mandiri ya. Nah, medula adrenal sebenarnya medula adrenal tuh nggak begitu dijelasin dan kalau dari tahun-tahun kemarin tuh juga nggak keluar. Tapi aku bantu cariin buat pembesaran yang kuatnya. Jadi kalau misalnya kalian kepo gimana bentuknya medula adrenal tuh kayak gini. Tapi memang sejauh ini aku belum ketemu penjelasan yang spesifik dan emang jarang dikeluarin sih kalau dari tahun ke tahun. Nah ini udah rekapan, ini kayaknya ada di slide lama. Ini udah rekapan dari keseluruhannya. Kalau yang kuning berarti apa? Dengan ciri-ciri saya terbentuk. Oke. Kalau yang biru fasciculata. Terus cirinya komiosid. Warnanya gimana? Yang hijau reticularis. Khasnya nah ini tadi belum ya oke medulanya itu aku ambil dari sini. Terus kira-kira dari yang satu ini apa? Dua, tiga, itu tadi bentar ya. Sekarang masuk ke cerebro. Nah ini sistem saraf perifer. Nggak kecepatan kan ini soalnya lagi ya. Oke. Kalau yang sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi, dia itu dibagi jadi dua potongannya. Apa aja? Dan longitudinal. Nah ini tuh sama, tapi dari beberapa kalian tuh ada yang dapatnya yang transversal, ada yang dapatnya longitudinal. Ini yang aku maksud kemarin itu masih banyak yang bolak-balik. Oke, jadi kalau ini ya, ini terserah kalian mau pakai apa enggak. Ini tuh pakai jembatan kodenya aja. Jadi saraf luar epi. Ini terima dulu. Aku rasa kalian udah dijelasin kan di mandiri pertama. Jadi kurang lebih tuh bisa lebih mudah untuk diserap. Oke, jadi ada 3 lapisan. Yang pertama yang paling kecil, ini perhatiin ya. Itu adalah akson. Akson itu bisa disebut dengan satu individu. Nah, akson ini nantinya akan berkumpul dengan sesama akson, membentuk satu struktur. Apa itu? Fasciculus. Oke. Nah, di fasciculus ternyata pun juga sama. Dia akan berkumpul sama teman-temannya. Si fasciculus ini nanti akan berkumpul dengan fasciculus yang lain untuk membentuk satu saraf. Oke. Jadi yang paling depan ini adalah strukturnya. Yang tengah itu adalah posisinya. Akson yang paling dalam, di tengah ini ada fasciculus, dan yang paling luar itu saraf. Dan yang paling ujung ini, endo itu adalah lapisan dari satu akson. Peri ini neurium, jadi semuanya ini endoneurium, perineurium, sama epineurium. Peri ini merupakan satu lapisan terluar dari satu fasciculus. Dan epi itu satu lapisan terluar dari satu saraf. Nah, kayak gitu. Kalau yang saraf ini saraf luar epi. Terus fulus ini peri, fasciculus, middle, peri. Terus perineurium maksudnya. Terus yang individu atau satu akson di bagian dalam dan dilapisi oleh endoneurium. Kalau kalian masih bingung, di sini aku sempilin ini adalah gambaran teoritisnya. Kalau kalian masih awal dan bingung untuk memudahkan kalian memahami, itu pakai yang ini dulu, baru kalian implementasiin di gambar preparat sesungguhnya. Kayak ini ya tadi, endoneurium and axon. Jadi di dalam ini adalah kumpulan dari akson. Satu akson dilapisi oleh endoneurium. Nah ternyata nanti dia membentuk tuh satu fasciculus. Ini pun fasciculus yang akan membentuk satu saraf nantinya. Dan masing-masing dari mereka ini ada lapisannya, endo, peri, epi, begitu. Oke, sekarang ini masuk ke gambar preparatnya. Jadi yang kalian lihat di sini adalah yang kalau ditanyain bundaran merah itu artinya apa?
ada miss ya. Jadi kalau ditanyain yang merah, itu mereka fasikulusnya. Sebentar, ini tuh fasikulusnya yang merah. Terus habis itu kalau yang aku tanya panah biru, baru kalian jawab akson. Kenapa tadi? Tadi kan fasikulus itu dibentuk atas kumpulan dari akson. Jadi yang akson itu di dalamnya. Kalau udah satu struktural kayak gini, berarti satu fasikulus. Oke. Nah, terus ternyata di antara akson ini dia disempilin sama selson. Makanya ada ini jembatan Keledai lagi, Indo-Swalayan. Individu atau akson di posisi yang paling dalam akan dilapisi oleh endoneurium dan ternyata dia itu terdapat selson di antaranya. Oke. Masih bingung? Sekali lagi atau di antara akson? Di antara fasikulus, sorry. Nah ini. Kalau selson tuh kayaknya mudah untuk diidentifikasi. Yang agak sulit tuh emang bedain sih fasikulus, terus akson, sama yang satu saraf. Jadi ini semua adalah gambaran dari satu saraf full, di mana satu saraf itu disusun oleh beberapa fasikulus. Nah, fasikulusnya kan kalian bisa identifikasi. Yang nggak bisa diidentifikasi adalah si akson dan endoneuriumnya. Otomatis dia di mana? Karena dia aksonnya itu membentuk fasikulus, jadi di dalamnya. Terus apa aja yang nggak bisa kelihatan di sini? Lapisan apa aja yang nggak bisa kelihatan di gambar ini? Endoneurium. Kedua? Epineurium yang melapisi saraf. Karena ini kan nggak ada ujungnya. Oke. Bisa dipahami? Coba diserap dulu ya. Nanti kalau udah di slide terakhir, aku buka sesi tanya jawab. Nah, ini sama, tapi potongan lintang. Sama ya, transversal longitudinal. Yang ini itu yang longitudinalnya atau lintang. Ini yang merah itu adalah endoneurium. Yang kalian bisa dengan mudah identifikasi itu adalah selson. Nah, kemarin ini kan masuk di ini kan masuk di lapak. Nah, masih banyak yang miss buat identifikasi. Akson itu udah kalian garisin satu ini aja itu akson. Nah, satu akson ini kan pasti kumpulan ya. Akson tuh berkumpul sama akson-akson yang lain. Dilapisi oleh endoneurium. Makanya kemarin aku bilang kalau misalnya kalian nemu akson, kalian identifikasi akson, cukup dengan garis saja. Sedangkan kalau endoneurium kalian tuh kayak yang apa ya? Kayak gini, horizontal, dia bisa meliputin dari beberapa akson. Paham? Paham atau delay? Oke, paham ya. Nah, ini sama, tapi untuk perbesaran 40. Kemarin, jadi ini semua adalah satu potongan saraf. Kalau aku tanya epineuriumnya di mana? Luar ini. Nah, sedangkan ini kan ini tuh fasikulus. Terus apakah kalian bisa identifikasi akson di sini? Tidak bisa. Oke, apakah kalian bisa melihat endoneurium di sini? Tidak bisa. Yang bisa kalian di sini adalah fasikulus dan juga perineurium. Ini satu saraf dan juga epineurium. Ini untuk perbesaran 100 kalinya lebih detail, tapi pun sama. Kalian kalau misalnya mau identifikasi akson di sini, cukup dititikin aja. Dan kalau mau nunjuk akson itu titik atau panah, sedangkan kalau mau nunjuk endoneurium, ini kalian benerin di sini ya. Ya bebas di mana karena pun nggak bisa diidentifikasi kan dari gambar ini. Tapi kalau aku tunjuk yang ini, bukan fasikulus. Kalau saraf ini adalah satu mikroskop ini adalah potongan dari satu saraf, tapi emang nggak bisa kelihatan untuk si epineuriumnya. Nah, ini sama, tapi dia yang potongan bintang ya. Nah, ini kemarin juga ada miss di sini. Jadi ini kan gelap terang. Nah, yang gelap terangnya itu masing-masing adalah potongan dari satu fasikulus. Otomatis kalau akson dia nyempil nih di sini. Akson itu cuma
dia kumpulan dari fasikulo, dia berkumpul untuk membentuk si fasikulusnya aja. Makanya kalau akson tadi garis, kalau endoneurium dia kayak yang kayak kurung gitu loh. Ya udah kayak gitu ya. Sedangkan kalau misalnya aku tunjuk ini, berarti ini apa? Satu fasikulus. Ini fasikulus. Kalau aku tunjuknya segini, apakah kalian bisa identifikasi epi? Epi? Bisa. Epi yang ngelapisin siapa? Sip. Oke. Diulang-ulang terus ya. Nah ini yang muncul di laprak kalian kemarin, tapi nggak ada ya di mandiri kalian? Nggak ada. Nah ini kemarin banyak yang salah kalau ini tuh si Selswan, bukan. Setelah kita konfirmasi ke dokter Desi, ini adalah fibroblast. Dia nyucul di tengah-tengah gitu. Ini satu fasikulus yang gelap, bawahnya satu fasikulus yang terang, bawahnya lagi pun sama fasikulus. Mereka bersatu untuk membentuk satu. Apakah bisa lihat epineurium? Yang bisa dilihat apa? Peri sama endo. Sebenarnya kayak nggak bisa, tapi bisa lah di kalian giniin, anggap aja itu endo, walaupun nggak bisa dilihat strukturnya secara jelas. Sudah, ada yang ditanyakan? Sudah aman ya? Oke, sekarang kita masuk ke kulit tebal dan tipis. Kulit tebal dan tipis, ini lapisan-lapisannya aja. Sama nanti ada 2 sensori khusus yang harus kalian hafal. Dan kayaknya aku yakin kalian harusnya sudah hafal. Oke, dari lapisan paling luar terlebih dahulu ada stratum corneum. Stratum corneum dia yang paling lebar dibandingkan lapisan-lapisan atau stratum lainnya. Di bawahnya di sini ada stratum lucidum. Nah, si stratum lucidum inilah yang suka menghilang pada kulit tipis. Jadi dia di kulit tipis nggak ada. Kalau ditanyain perbedaan kulit tebal dan kulit tipis, itu sih stratum lucidumnya. Di bawahnya stratum lucidum itu yang dia tuh tipis. Ini yang paling terang, stratum lucidum di sini. Di bawahnya baru ada stratum granulosum. Stratum granulosum akan terlihat lebih gelap. Kenapa? Karena dia bergranular, dia tuh lebih padat dibanding lapisan yang lainnya. Tapi dia termasuk lapisan yang bisa dibilang cukup tipis dibanding lapisan kulit lain. Terus di bawah stratum granulosum yang ini ada stratum spinosum. Dan yang paling dasar ini kayak namanya ya. Sama, ini aku kasihin gambar dari preparat waktu